Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa semoga masalah kalian bisa segera terselesaikan. Oke? Di kesempatan kali ini guys, ya Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi. Dan dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang Clarissa lakukan sekarang ini menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari Clarissa lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi gitu guys. Oke, untuk tema readingan kali ini ya, temanya adalah yang paling dia incar dan paling dia inginkan dari kamu saat ini. Jadi, kita akan cari tahu ya, apa sebenarnya yang paling dia incar dan paling dia inginkan dari kamu saat ini. Jadi kayak gitu. Sebelum kita mulai ke pembahasan ya, bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Kita akan mulai shuffle kartunya. Ya, kita akan melihat apa yang paling dia incar dan paling dia inginkan dari kamu saat ini. Kira-kira ada energi apa yang sebentar lagi akan terbaca ya. Jadi kita akan lihat berdasarkan kartu mana yang paling memancarkan energi yang paling strong, yang paling kuat ya. Agar energinya bisa lebih relate lagi sama kamu. Wah. Oke. Aku rasa ya ada saat ini antara kamu dan dia yang sepertinya sedang merasa jauh energinya ya. Entah karena kalian ini menjalani hubungan LDR atau karena kamu dan dia yang saat ini sedang ada konflik batin yang belum usai, sehingga aku merasa kayak kalian berdua ini sedang berada di posisi yang saling diam gitu. Diam tanpa sebab ya, diam tanpa penyelesaian. Karena yang kamu tahu sendiri ya nggak tahu kenapa gitu. Di saat kamu ingin menyelesaikan masalah ini, kayaknya seolah-olah orang ini menghindar dari kamu yang membuat kamu merasa bingung ya sebenarnya apa sih sebenarnya yang dia mau, apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Dibilang baik, sebenarnya dia ini orangnya baik gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya orang ini tuh kayak dia ini mencintaimu menggunakan logika ya tanpa menggunakan perasaan, sehingga ini tuh sering sekali impactnya kayak kamu ini sering ngerasa ya kalau orang ini tuh nggak bisa ngertiin kamu ya, nggak tahu apa yang kamu mau, nggak tahu apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan gitu. Karena ya memang aku melihat orang ini sebenarnya baik, hanya saja cara dia memperlakukan kamu yang salah. Karena orang ini terlalu menggunakan logika dalam mencintai, artinya tidak menggunakan perasaan gitu. Mentang-mentang ya kamu gak pernah nuntut dari dia, ya dia gak melakukan pergerakan apapun. Mentang-mentang kamu ini gak pernah ngomplain dia gitu, ya dia lempeng-lempeng aja gitu. Karena menurut aku tuh ya sebagian besar di antara mereka ini tipikal seseorang yang kurang peka, kurang pasif ya. Orang yang kurang bisa mengetahui perasaan pasangannya. Karena selama ini ya dia merasa mencintaimu menggunakan logika ya. Jadi di saat kamu nggak bersuara, nggak ngomplain ya, nggak komplain apapun ke dia, ya dia merasa bahwa hubungan ini baik-baik saja gitu. Cuman ya aku merasa bahwa saat ini tuh kayaknya kamu sedang berada di titik ya tertinggi sisi emosional kamu ya, sehingga kamu merasa bahwa kayaknya tuh aku lama-lama di seperti ini kan tuh kayaknya nggak bisa bertahan deh sama dia gitu. Karena ya aku sudah terlanjur banyak pengorbanan ya, sudah terlanjur banyak rasa sakit yang sudah pernah aku rasakan gitu. Karena ya selama ini kamu kurang bisa mengimbangiku dan cenderung kok kayaknya kamu ini terlalu asik dengan dunia kamu sendiri di saat aku membutuhkan seseorang yang bisa menjadi support sistemku gitu. Karena memang di sini tuh yang aku lihat ya, selain orang ini orang yang kurang tahu tentang perasaanmu, orang ini juga orang yang menurut aku tuh dia orang yang cenderung susah untuk dikendalikan ya. Bahkan kamu aja yang sepertinya sudah cukup lama mengenal dia,
kamu ini nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, apa yang sebenarnya ingin dia inginkan gitu. Karena ya penuh dengan drama, penuh dengan misterius gitu ya, penuh dengan teka-teki kehidupan cinta gitu, yang kamu ini sebenarnya kesulitan gitu. Karena kamu sering banget kayaknya serba salah di mata dia gitu. Kayaknya kamu ini sudah berusaha melakukan apa yang dia inginkan, tapi tetap aja ya dia menilai bahwa apa yang kamu lakukan ini salah ya. Berusaha tidak bersuara pun juga kayaknya kok kamu ini nggak kayak biasanya ya. Kamu udah nggak cinta lagi ya sama aku. Apakah kamu ada orang lain di belakangku ya? Jadi kayak diem pun salah gitu. Jadi kayak kamu benar-benar berada titik yang sebenarnya paling bingung gitu. Di sini tuh aku ngerasa ya, kalau sebenarnya orang ini tuh kayaknya ya, dia saat ini sedang ada sesuatu hal ya yang dia rindukan dari kamu ya, tapi orang ini nggak berani berusaha menghubungimu karena bagaimanapun juga orang ini tuh kayak terlalu mementingkan rasa gengsi daripada kebaikan hubungannya. Sehingga apa? Ya kamu sering banget ya terjebak dalam situasi yang stuck kayak gini sama dia gitu. Sering banget ya terjadi situasi yang stuck kayak gini. Di saat kamu ingin menyelesaikan urusanmu, ingin menyelesaikan masalahmu ya, tapi orang ini menghindar darimu. Di saat kamu kayak udah merasa ogah ya buat ngobrol sama dia, dia datang di saat mood kamu ini nggak baik gitu ya. Di saat kayak kamu ini nggak ingin bicara apapun sama dia karena terlalu kesal, terlalu capek gitu. Dia tiba-tiba datang gitu. Sembari memohon-mohon ya, sembari meminta maaf, ingin mengembalikan keadaan, ingin mengembalikan hubungannya seperti sedia kala. Ya kamu merasa capek ya terus-terusan mempertahankan sesuatu hal yang nggak pasti gitu loh. Karena ya kamu saat ini tuh konteksnya nggak ingin mencari orang yang sempurna gitu, hanya mencari satu orang aja yang layak untuk diajak serius dan diandalkan gitu. Karena basically kamu sendiri sudah terlalu capek ya sama permainan cinta. Jadi kayak kamu ini berharap mencari satu orang aja. Kamu nggak menuntut kesempurnaan kok ya. Yang terpenting tuh ya bisa menjaga komitmen, bisa diajak serius dan bisa diajak untuk saling bekerja sama. Tapi ya pada kenyataannya kok kayak gini ya. Makin lama tuh kok kayaknya makin pedih gitu loh ya. Terus kita lihat ini apa sih sebenarnya yang dia inginkan dari kamu gitu ya. Apa sebenarnya yang dia incar, yang paling dia inginkan dari kamu? Kalau di sini sudah pasti ya, dia ini mengincar karena kamu punya kelebihan yang gak dimiliki orang lain. Kelebihan apa? Ya karena selama dia menjalin hubungan denganmu, kamu ini orang yang terlalu baik sama dia. Karena memang ya secara fakta realita, kamu ini memang orangnya gak bisaan. Tapi terkadang kebaikan kamulah yang sering dimanfaatkan sama pasanganmu. Ya sama seperti yang kamu alami saat ini. Jadi bisa dibilang tuh, ya dia mengincar karena kamu punya kelebihan ya, kamu punya sisi baik yang gak dimiliki orang lain, kamu punya kesabaran yang di atas rata-rata orang pada umumnya, kamu juga orangnya gak tegaan, kamu orang yang selalu menjadi penolongnya dia ya. Jadi kayak orang ini tuh itu sebenarnya yang dia incar dari kamu. Selain itu dia juga dia ini mengincar diri kamu gitu, karena ya dia ini sebenarnya nggak rela kehilanganmu. Hanya saja ya orang ini orang yang pasif, orang yang tidak ada rasa empati ya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga ya aku merasa bahwa ya bisa dibilang tuh hubungan ini hanya sebuah hubungan gitu, kayak tidak ada progres, kayak nggak ada pergerakannya karena tidak diimbangi dengan perubahan secara nyata dari dia gitu. Dan di sini juga aku merasa bahwa sebenarnya kamu ini sudah menjadi pasangan yang terbaik buat dia gitu. Ya, sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan. Ya. Dan bagi kamu yang merasa bahwa apa sih sebenarnya kurangku di mata kamu, ya? Gak ada yang kurang ya. Gak ada yang kurang. Hanya saja dia yang kurang merasa bersyukur ya atas diri kamu ya, sehingga ya kayaknya kamu ini selalu kurang di mata dia, padahal apa yang selama ini kamu lakukan itu sudah benar, sudah lebih dari cukup
gitu ya. Jadi nggak perlu ya kamu berusaha menjadi apa yang dia inginkan, karena percuma juga ya. Orang-orang yang kurang merasa bersyukur itu akan selalu kurang puas terhadap pasangannya ya. Sudah pasangannya berusaha menjadi ini, tetap aja salah. Sudah berusaha menjadi gitu, tetap aja salah. Jadi berhentilah berjuang gitu, karena ya orang ini orang yang nggak pernah mau bersyukur gitu loh. Kayak gitu ya. Terus kita akan lihat lagi. Di sini aku melihat ada penghalang besar ya di dalam hubungan kamu sama dia. Apa penghalangnya? Kalau aku lihat ya, kamu ini orangnya terlalu baik ya sama dia. Kamu ini orangnya terlalu memberikan apa yang dia inginkan. Kamu ini orangnya terlalu merasa iba sama dia ketika dia melakukan kesalahan, sehingga apa? Ya jangan salahkan dia kalau selama ini dia telah memanfaatkan segala bentuk kebaikan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia. Karena secara nggak langsung apa yang kamu lakukan ini bukan merubah dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik, justru malah memanjakan dia yang terjebak dalam versi lamanya dia gitu. Jadi dia merasa gitu ya, it's okay, ketika aku melakukan kesalahan, pasti ujung-ujungnya kamu bakal maafin aku. Sehingga apa? Ya kedepannya orang ini melakukan kesalahan yang sama. Karena dia berpikir ketika dia melakukan kesalahan, pasti kamu bakal gak tega sama dia. Kamu bakal memaafkan dia. Jadi sebenarnya penghalang terbesar yang terjadi di dalam hubungan kamu ini adalah dari sisi kamu sendiri yang selama ini terlalu memanjakan dia. Jadi kayak gitu. Memanjakan boleh, berlebihan jangan. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya kebiasaan. Ya kalau orang ini mau berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, tapi kalau sama seperti versi dia sebelum-sebelumnya, ya sayangilah perjuanganmu ya, lebih baik berikan untuk orang-orang yang layak kamu cintai. Jadi kayak gitu. Kita akan lihat ya guys. Di sini tuh yang kamu alami saat ini ya, yang kamu alami saat ini, aku melihat kamu saat ini tuh kayak benar-benar sebenarnya ya ingin berteriak sekeras-kerasnya ya, ingin berusaha meluapkan emosi kamu ya yang seluar biasa-biasanya, karena kamu saat ini bingung gitu ya, kayak nggak bisa bergerak kemana-mana ya. Di satu sisi ya kamu ingin berpisah dari dia, tapi sudah terlanjur banyak pengorbanan dan perjuangan yang sudah kamu lakukan sama dia, gitu ya. Dibilang bertahan, ya, tapi rasanya sakit, gitu. Karena dia terlalu memandang kamu kurang sempurna di mata dia, gitu. Sehingga apa? Ya bisa dibilang tuh kayak, ya ini ya, hati yang terbelah-belah ya menjadi dua bagian, gitu. Kayak seolah-olah tuh disatukan pun juga nantinya nggak bakal sempurna, gitu ya. Jadi kayak seolah-olah seperti itu. Dan di sini terlihat ya, ini tuh kayak diri kamu yang sedang meraung-raung ya, yang sedang kayaknya tuh nggak tahan gitu. Kamu ini bingung harus apa lagi sih yang harus aku lakukan gitu. Gini salah, gitu salah, diem salah, bersuara pun salah, berusaha bersuara juga nggak pernah kamu dengarkan gitu. Kayak kamu sedang benar-benar berada di titik yang sedang bingung gitu. Kalau aku lihat ya, dia ini memang orang yang menurut aku tuh orang yang terlalu pandai ya mengambil hati kamu di masa lalu, sehingga yang semula kamu ini merasa ragu sama dia, gak tahu kenapa ya, gak ada angin gak ada hujan kok tiba-tiba kamu langsung terima dia begitu aja. Padahal ada beberapa di antara kamu ini yang sebenarnya basically kamu ini bukan orang yang mudah mencintai gitu. Tapi nggak tahu kenapa, karena saking hebatnya dia menaklukkan kamu ya, saking perfeksionisnya dia untuk menaklukkan hati kamu, sehingga ya tiba-tiba kayak kamu langsung menerima dia begitu aja tanpa berpikir panjang. Sampai pada akhirnya ya kamu nggak tahu gitu ya, kalau ternyata di balik sisi baiknya dia ya, ternyata ya ada sesuatu hal yang tidak kamu duga-duga yang pada akhirnya akan menyakiti perasaan kamu sendiri seperti apa yang kamu alami sekarang gitu. Dan ini tuh kayak seolah-olah gimana ya, kamu sebenarnya ingin mengembalikan keadaan ya, tapi nggak bisa karena nasi udah menjadi bubur gitu.
ya. Jadi kayak gitu guys. Dan di sini aku melihat ya, dalam waktu dekat orang ini bakal nyesel ya, di saat kamu benar-benar sudah sudah nggak mau lagi menerima dia gitu ya. Jadi kayak ada orang-orang yang merasa menyesal gitu ya, merasa menyesal, merasa sedih, merasa merenung gitu ya, merasa mengingat segala bentuk nostalgia yang udah pernah kalian lakukan selama ini, yang membuat dia pada akhirnya tuh kayak sadar gitu bahwa ya aku ini sebenarnya masih cinta sama kamu, aku ini sebenarnya kurang merasa bersyukur gitu, karena selama ini kamu sudah berusaha baik ya ke aku, tapi tetap aja perlakuanku ini nggak baik di mata kamu gitu. Jadi kayak ada orang yang merasa menyesal, ingin mengembalikan keadaannya seperti sedia kala. Dan itu nanti tergantung dari persepsi masing-masing ya gitu. Dalam artian ya ada yang nantinya tuh kamu gak bakal menerima dia lagi, tapi ada juga yang kamu ini masih berusaha memberikan dia kesempatan ya untuk membuktikan rasa sayang dia kepada kamu yang sebenarnya gitu. Ada yang seperti itu. Kalau di sini dilihat ya dari energinya, di awal tuh kamu mengira bahwa hadirnya dia adalah awal kebahagiaan baru yang nantinya akan kamu terima ya setelah melewati berbagai ujian cinta yang sudah pernah kamu lalui gitu ya. Jadi kayak kamu sebenarnya tuh sempat pernah ngerasa bahagia, seneng, happy gitu ya, karena ya bisa dibilang tuh gimana ya, kayak pada saat flashback ke belakang tuh kan kamu kayak ngerasa sendiri, tapi saat ini ada sosok dia yang selalu menjadi support systemmu gitu ya. Jadi kayak kamu ngerasa seneng banget, happy. Nggak taunya ya, finally endingnya tuh ternyata justru malah orang ini sama seperti hubungan-hubungan kamu sebelumnya. Jadi kayak sebenarnya ada penyesalan yang nggak bisa diungkapkan gitu. Cuman ya udah deh gitu, kamu hanya bisa berserah diri saja kepada Tuhan gitu ya. Karena ya semakin difikirkan itu akan semakin membuat kamu merasa capek, lelah gitu ya, dan membuat kamu jadi menderita gitu. Dan di sini sebenarnya kayak kamu saat ini sudah nggak terlalu berharap banyak sama dia lagi gitu. Artinya tuh kayak gimana sih? Ya atas apa yang sudah terjadi, ya atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Jadi kayak kamu saat ini nggak bisa terlalu berharap banyak sama dia. Artinya apa? Ya kalau memang dia ini sudah digariskan untukmu, ya kamu berharap bahwa semesta benar-benar bisa merubah sifatnya dia, bisa merubah karakternya dia. Tetapi kalau dia memang sudah tidak bisa diharapkan lagi, ya apa boleh buat gitu. Kamu menyerahkan segala bentuk takdirmu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Karena ya bisa dibilang kamu saat ini sudah berada di titik yang paling bawah, di titik yang paling merasa kecewa, di titik yang paling merasa kayaknya tuh segala bentuk yang kamu lakukan ini sudah sia-sia gitu loh ya. Terus apa yang harus kamu lakukan? Ya, yang harus kamu lakukan. Ya aku melihat tuh kayak gini. Saat ini karena ya yang aku rasakan tuh gini, selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu ini terlalu memikirkan dia, terlalu memikirkan perasaannya, terlalu peduli dengan diri dia. Tapi tanpa sadari ya kamu ini nggak melihat kondisi kamu saat ini gitu. Sudah sedalam apa rasa sakit yang kamu rasakan, sudah sebanyak apa pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia. Jadi saat ini coba renungkan gitu, kamu berhak bahagia ya, kamu fokus kepada fase healingmu sendiri ya. Kamu bebaskan pikiranmu dari tekanan ya, karena kamu berhak bahagia. Karena selama ini yang aku rasakan tuh kayaknya kebahagiaanmu terlalu terenggut untuk hubungan ya. Jadi sudah waktunya saat ini kamu membuka mata, membuka hati kamu, membuka pikiran kamu ya. Lakukan apa yang membuat kamu merasa bahagia gitu ya. Jadi kayak gitu. Kita akan lihat lagi guys.
ya. Kita akan lihat di sini. Aku menggunakan kartu tarotku yang lama, yang udah lama gak aku sentuh-sentuh, kangen juga sih sebenarnya ya. Pasti subscriber lamaku udah tahu ya kartu ini, kartu legend ya. Kita akan lihat lagi di sini. Yang paling dia incar dan paling dia inginkan dari kamu saat ini. Yang paling dia incar dan paling dia inginkan dari kamu saat ini. Kita akan lihat dulu. Oke. Aku melihat ya, kamu ini sebenarnya orang yang terlihat menarik di hadapannya secara fisik, secara hati pun juga dia menilai bahwa kamu ini pribadi yang bisa dibilang tuh bisa membuat dia merasa bahagia ya, bisa membuat dia merasa mendapatkan warna baru di dalam hidupnya dia. Terus kamu juga orangnya ini kayak memiliki value, bernilai gitu. Terus kamu juga orangnya ikhlas dalam mencintai ya. Terus juga bisa dibilang tuh ya, kamu ini orangnya memiliki pesona ya, daya tarik kelebihan yang tidak dimiliki siapapun. Jadi ya, aku merasa bahwa dia mengincar kamu dari situ ya. Selain dia tertarik dengan fisikmu, dia juga tertarik dengan kelebihan sifat karaktermu ya, kemampuanmu ya, atau bisa dibilang potensimu yang tidak ada pada diri orang lain gitu. Saat ini tuh aku melihat ya, ada yang merasa bucin banget sama kamu, walaupun sejatinya ya ada beberapa di antara kamu ini yang belum pernah bertemu secara tatap muka ya, bertemu secara langsung sama dia, karena kamu dan dia ini ya kenalnya mengalir seperti air ya. Kamu sama dia ini kenalnya kayak ya bisa dibilang tuh ada yang di sosmed, ada yang di app dating ya, ada yang dikenalin temenmu. Jadi kayak ya masih belum belum ada waktu untuk bisa berkomunikasi secara langsung. Tapi dia merasa happy, dia merasa bersyukur walaupun sejatinya dia ini masih belum pernah bertemu kamu secara langsung, tapi setidaknya rasa kenyamanan yang kamu berikan inilah yang membuat dia ini kayak jadi bisa menilai kamu bahwa kamu adalah pribadi yang baik gitu, pribadi yang memang dia incar, pribadi yang memang dia inginkan selama ini gitu. Karena ya bisa dibilang tuh orang kan memiliki versi cara penilaian masing-masing gitu, dan cara dia menilai kamu seperti itu ya berarti itulah apa adanya diri kamu gitu. Jadi jangan selalu merasa rendah hati, jangan selalu merasa bukan rendah hati ya, tapi jangan pernah selalu merasa kurang di dalam diri kamu, karena apa yang kamu rasakan belum tentu sama seperti apa yang mereka lihat. Kamu menganggap bahwa diri kamu ini kayak masih mungkin kurang langsing, kurang seksi, kurang glowing ya, kurang gimana gitu. Tapi ketika orang yang tertarik sama kamu ya, itu lain ceritanya. Dia melihat banyak kelebihan yang tidak dimiliki pada diri orang lain, sehingga membuat orang ini tuh kayak ya dia bucin ke kamu gitu. Ya walaupun aku dan kamu belum pernah ketemu, tapi setidaknya dari cara perlakuan kamulah yang bisa menentukan kalau kamu ini orang yang selama ini aku cari. Jadi kayak gitu. Siapakah dia? Orang yang mengincarmu ya, kita akan lihat. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh dia orang yang memiliki kepribadian yang dewasa ya. Dia ini bisa menjadi penuntun yang baik buat pasangannya ya. Terus dia ini juga pekerja keras. Dia ini juga orangnya bisa sabar menghadapi pasangannya, walaupun terkadang emosi dia ini susah ditebak gitu, susah diprediksi. Yang terkadang tuh emosinya suka naik turun ya. Terkadang dia bisa menjadi seseorang yang paling kamu sayangi, tapi terkadang dia juga bisa menjadi orang yang
paling kamu benci gitu, terutama di saat ya tiba-tiba kenapa sih gitu, kok kamu ngomongnya sedikit kasar ke aku gitu, padahal aku ini ngomong baik-baik loh sama kamu gitu. Orang yang menurut aku tuh mudah terpengaruh moodnya ini mudah berubah-ubah gitu. Jadi di sini sebenarnya kamu di awal akan merasa kaget gitu akan sikap dan sifatnya dia, tapi lama-lama kamu nantinya bakal beradaptasi, bakal tahu gitu kalau memang ya dia ini memang karakternya kayak gini gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang membuat kamu kayak nantinya tuh merasa kaget gitu. Dan di sini sebenarnya juga ketika dia ngomong sedikit nada tinggi pun, sedikit kasar ke kamu, itu sebenarnya dia nggak ada niatan buat menyakiti siapapun, menyakiti kamu nggak gitu. Cuman ya karena logatnya dia yang gini aja gitu. Lama-lama kamu juga akan tahu ya. Terus dia ini juga orang yang pencemburu dan orang yang paling gak suka dibanding-bandingkan antara diri dia dengan siapapun, baik dengan masa lalumu, baik dengan mantanmu, baik dengan orang yang kamu suka. Dia orang yang gak suka dibandingkan dengan siapapun. Jadi please jangan pernah bandingkan dia dengan siapapun kalau ya tidak ingin energi lainnya dia ini bangun gitu. Karena kalau orang ini udah marah tuh, wah ya dia ini kayak bisa menjadi pribadi orang lain yang nggak pernah kamu kenal gitu. Karena ketika dia marah itu kayak gitu ya, tiba-tiba langsung frontal gitu aja, tiba-tiba dia langsung menghilang ya, tiba-tiba dia langsung blokir kamu kayak gitu. Itu artinya ada sesuatu hal yang secara nggak sengaja tuh membuat emosi dia jadi bergejolak ya. Selama dia menjalin hubungan sama kamu ya, dia merasa kalau ya aku merasa cocok sama kamu gitu, karena kok aku ketika ngelihat kamu ya itu kayak cerminan diriku gitu. Jadi kayak aku merasa bahwa ya walaupun nggak sama-sama amat sih, nggak 100% sama, tapi aku ngerasa saat aku melihat kamu tuh kayak ya kamu adalah cerminanku tapi versi yang orang lain gitu loh ya. Sehingga aku merasa kayaknya nggak terlalu banyak beradaptasi denganmu. Kayaknya aku ngerasa bahwa pembicaraan kita juga satu frekuensi, nyambung ya. Jadi kayak selalu ada pembahasan baru yang asik untuk kita bahas, karena ya aku merasa bahwa antara aku dan kamu ini banyak kecocokannya. Jadi kayak aku ini nggak perlu butuh beradaptasi yang aneh-aneh gitu ya. Cukup jalani aja gitu. Terus di sini juga dia ini orang yang kayak aku ngelihatnya tuh kayak apa ya, cara pola berpikir dia ini simple ya. Jadi sebenarnya yang sesimpel itu, cuman terkadang yang suka bikin ribet itu diri kamu sendiri gitu. Memang ya, kamu ini nggak bisa dipungkiri, kamu ini orangnya ribet ya. Entah ribet saat mandi, entah ribet saat berdandan, ya, entah ribet saat mau ketemuan, entah ribet saat mau teleponan, ya. Sebenarnya yang bikin ribet ini diri kamu sendiri, karena kalau aku lihat pasanganmu ini cara berpikirnya simple, gitu. Dan ini orang yang menurut aku tuh terplanning banget ya. Jadi kayak segala sesuatu yang akan kamu lakukan buat dia itu harus terstruktur dulu ya, harus terstruktur banget gitu ya. Karena orang ini nggak bisa yang kayak tiba-tiba dadakan gitu ya. Oke, kita nanti teleponan, misalkan ya, kamu tiba-tiba telepon dia, pasti nggak akan diangkat gitu. Kalau nggak yang kayak selesai pekerjaannya gitu ya, atau nggak sesuai dengan jam yang sudah diperjanjikan gitu ya. Kalau aku baca ya, dia ini sebenarnya kayak dia ingin memberikan ya atau melakukan banyak hal dengan kamu. Cuman ya dia sadar bahwa kendala terbesar antara aku dan kamu saat ini adalah masalah jarak dan waktu gitu. Dimana selain jarak memisahkan kalian, ya orang ini tuh kayak masih belum bisa memberikan banyak waktu kepada diri kamu. Karena apa? Ya masih terlalu terbelit dengan pekerjaan yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Sehingga apa? Ya sabar dulu lah gitu ya. Aku berharap bahwa nanti seandainya aku dan kamu ketemu itu dalam situasi yang indah, yang membahagiakan gitu. Jadi sabar dulu, nggak apa-apa ya. Sedikit bersabar ya akan menghasilkan keindahan yang luar biasa. Jadi prinsipnya dia seperti itu ya. Di balik kesabaran pasti ada buah manis ya. Seperti itu. Terus kalau di sini aku ngerasa ya,
Sebenarnya di sini ada energi ketidaktenangan, tapi ini bukan ke arah dia, tapi diri kamu, ya. Karena yang sering nggak tenang itu diri kamu sebenarnya ya. Misalkan ya dia terlambat membalas chat kamu orang yang nggak stabil ya, orang yang nggak tenang gitu. Terus seandainya saja dia tiba-tiba kayak misalkan nggak menepati janji dia, kamu langsung berasumsi berpikiran yang enggak gitu. Karena di sini ada energi ketidaktenangan tapi lebih mengarah ke energimu daripada dia. Karena yang lebih besar energimu ya. Di sini kamu memang basically orangnya kayak gitu ya. Kamu orang yang suka nggak tenangan. Sebenarnya nggak cuma ke pasangan aja sih, tapi ke siapapun ya. Misalkan ke teman terdekatmu. Teman terdekatmu sedikit ada perubahan aja, kamu sudah baper ya, sudah mengira kayaknya orang ini nggak suka sama aku deh. Kayaknya orang ini tuh ada masalah yang membuat apa ya, kok dia ini kok kayaknya sedikit berubah sama kamu. Padahal belum tentu gitu juga. Bisa aja dia ada masalah dengan keluarganya gitu ya, dan membuat kayak moodnya dia ini sedang nggak beres gitu. Cuman karena kamu orang yang suka nggak tenangan ya, jadi kayak kamu mengira bahwa orang ini tuh sedang berkonflik denganmu, padahal tidak gitu ya. Terus juga aku ngerasa ya bahwa ini tuh akan menjadi masa depan yang indah ya, karena di sini ada obor yang begitu menyala. Artinya apa? Ya orang ini memang datang di dalam hidupmu untuk membawa masa depan baru yang lebih baik daripada kehidupan yang pernah kamu jalani sebelumnya ya. Jadi bisa dibilang tuh orang ini datang memang membawa harapan baru, membawa energi positif yang nantinya tuh akan merubah hidup kamu menjadi yang lebih baik lagi ya. Maksudnya tuh dalam kehidupan cinta. Gak cuma itu aja ya, orang ini bakal merubah nasib kamu gitu. Karena ya dia ini juga bisa membantu menjadi tulang punggung keluargamu nanti. Kalau dia cowok, kalau dia cewek pun juga aku merasa bahwa orang ini tuh nanti banyak berkontribusi. Jadi kayak antara kamu dan dia nanti bakal banyak bekerja sama untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan bersama. Jadi kayak gak egois gitu loh ya. Terus juga ini tuh ada apa ya, bisa dibilang tuh ada sesuatu hal energi yang ingin dia katakan ke kamu gitu. Kayak gini, ya aku tuh sebenarnya cinta sama kamu ya, tapi please deh kamu jangan terlalu gelap mata gitu, jangan terlalu panikan ya, jangan terlalu berpikir ke aku yang enggak gitu. Karena sering banget tuh aku memandang kok kayaknya kamu ini kurang yakin dan kurang percaya terhadap atas apa yang aku katakan ke kamu gitu. Jadi kamu memang orangnya kayak gitu ya. Misalkan dia sudah berusaha jujur sama kamu, tapi bukannya kamu ini menghargai kejujurannya dia, justru malah kayak apa ya, meragukan gitu ya. Apakah kamu ini benar-benar jujur? Apakah ini drama? Kayak gitu. Dan dia juga ya aku ini pingin gitu ya, aku dan kamu ini sama-sama mencintai, sama-sama dicintai, sama-sama berjuang. Jadi kayak prinsipnya hidup dia ini gak ingin ya kayak salah satu merasa misalkan kejar-kejar ya, yang satu pengennya dikejar. Enggak, ya aku dan kamu harus sama dong, seimbang gitu ya. Karena ya kita ini bersatu karena aku dan kamu sama-sama saling mencintai gitu. Jadi kalau misalkan ini orang ditanya siapa yang paling cinta, ya sama-sama mencintai gitu. Karena pada dasarnya kalian disatukan di dalam takdir ini, nggak ada paksaan dari siapapun, murni dari lubuk hati yang paling dalam kalian masing-masing gitu. Terus di sini tuh ya dia ini kayak berharap ya kalau seandainya dia bisa memiliki kamu seutuhnya ya. Kalau dia laki-laki ya, dia berharap ingin menjadi suami yang pantas, suami yang baik, suami yang bisa bertanggung jawab terhadap diri kamu, dan suami yang bisa menjaga kehormatan istrinya. Kalau dia seorang perempuan, ya dia ingin menjadi perempuan yang bisa mengayomi suaminya, ingin menjadi perempuan yang baik di mata suaminya, dan menjadi istri yang bisa dibilang tuh selalu bisa menerima segala bentuk nasihat dari suaminya. Jadi kayak gitu ya, pengennya tuh kayak gitu. Terus juga di sini aku melihat ya, ini kayak gini ya, dia ini sebenarnya kayak dia ini nggak perlu orang yang nggak terlalu suka banyak nuntut ya sama kamu.
Terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak, ih gaya rambut kamu tuh kayak gini, kamu tuh jadi orang yang kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, jaga etika, jaga ini. Kalau dia orang yang nggak terlalu banyak nuntut menurut aku. Jadi kayak lebih ke senyamannya diri kamu aja, yang penting tuh kamu tahu batasan. Artinya tahu batasan apa? Ya kamu tuh tahu batasan ya, kalau misalkan kamu saat ini kan posisinya udah nggak sendiri lagi. Jadi kayak kamu nih harus tahu batasan ya antara diri kamu dengan lawan jenismu. Jangan terlalu welcome sama lawan jenismu agar tidak menimbulkan kecemburuan dari pihak dia gitu. Jadi kayak gitu. Terus dia ini juga kayak dia ini udah merasa bersyukur banget kok ya, sudah mendapatkan diri kamu yang dalam porsi yang seperti ini. Jadi nggak perlu merasa bahwa diri kamu ini kurang di mata dia gitu, karena dengan terlihat seperti ini aja dia udah ngerasa bangga banget. Jadi kayak gitu. Terus kita akan lihat lagi ya guys. Aku akan lihat di versi tarotnya. Aku akan lihat lagi ya. Yang paling dia incar, bentar ya, ini judulnya ketutup. Yang paling dia incar dan paling dia inginkan dari kamu saat ini. Oke. Aku akan lihat dulu guys. Kalau aku lihat ya, di sini ada seseorang yang memang tuh ya apa ya, dia ini sayang sama kamu ya, dia mencintai kekuranganmu, mencintai kelebihanmu. Walaupun sejatinya antara kamu dan dia ini ada perbedaan status, perbedaan usia, perbedaan ras, perbedaan agama. Ya tapi dia mengincarmu karena kesetiaanmu, ketulusanmu, kebaikanmu, dan keikhlasanmu dalam mencintai dia. Karena ya selama dia menjalin hubungan denganmu ini, ya dia merasa nyaman banget, merasa kamu perlakukan baik, merasa kamu perhatikan banget, dan merasa kamu hargai banget. Sehingga ya itulah alasan kenapa dia mengincarmu gitu. Karena ya bisa dibilang dia baru merasakan kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi kayak gitu. Ya, kayak gitu. Terus di sini tuh ya bisa dibilang apapun yang terjadi ya, dia akan tetap perjuanganmu ya, walaupun terkadang tuh banyak ya tetangga-tetangga atau orang-orang yang kurang suka terhadap hubungan kalian ya, terutama bagi kamu yang adanya perbedaan status. Misalkan ya kamu janda, kamu duda, sedangkan dia ini masih single, tentu kan kayak akan menjadi perbincangan ya. Wah ini orang kayaknya pasti ngincer hartanya doang nih, wah ini orang kayaknya ngincer ininya doang nih. Nah ini orang nggak peduli gitu, karena dia merasa bahwa yang menjalani hidup ini adalah kalian berdua. Jadi ngapain kita harus ambil pusing sama pendapat-pendapat orang yang iri terhadap kebahagiaan kita gitu. Jadi ini orang tuh lebih ke arah kayak ya udah deh, kita fokus aja gitu menata masa depan, kita fokus dengan kebahagiaan kita. Ngapain kita ambil pusing? Orang yang lebih seperti itu ya. Terus aku juga melihat ya, aku dan kamu ini ditakdirkan untuk bersatu ya, ditakdirkan untuk bersatu ya. Tapi ya aku ini nggak mau gitu ada akhir di dalam hubungan kita. Jadi bisa dibilang tuh gini, orang ini tuh tahu bagaimana cara mencintaimu, cara setia ke kamu. Tapi orang ini nggak tahu ya cara melupakanmu dan meninggalkanmu. Yang artinya apa? Ya dia memang sudah secinta itu, dia sudah senyaman itu, sehingga dia merasa dia nggak ingin berpisah dari kamu apapun ya keadaannya, apapun yang nantinya bakal terjadi gitu. Karena bisa dibilang tuh dia merasa bahwa diri kamulah tempat terakhir dia untuk berlabuh gitu ya. Jadi bisa dibilang ini merupakan kabar positif yang nantinya bakal terima. Terus juga nggak ada loh siapapun yang bisa menghentikan perasaannya gitu, karena yang aku rasakan tuh orang ini orang yang sesuai dengan prinsipnya dia. Ketika dia sayang sama kamu ya berarti itu berdasarkan lubuk hati dia yang paling dalam. Kalau dia benar-benar sayang sama kamu, ikhlas sama kamu, cinta sama kamu, jadi nggak ada yang bisa merubah pendapatnya dia untuk berhenti mencintaimu gitu. Siapapun nggak ada yang boleh lawan gitu ya. Karena bisa dibilang ya udah gitu, karena aku udah sayang sama kamu ya berarti ya udah gitu, kita jalani aja. Aku nggak peduli orang lain ngomong apa ya. Yang penting nggak ada orang yang bisa menghentikan niatku untuk mendekatimu. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau aku lihat-lihat ya,
orang ini tuh kayaknya punya masa lalu yang kelam di dalam kehidupan cinta dia yang dulu gitu. Punya masa lalu yang kelam kayak gimana sih? Ya mungkin saja dia ini punya trauma, mungkin saja dia ini pernah gagal dalam menjalani hubungan, mungkin orang ini pernah nggak bahagia, mungkin orang ini pernah dikhianati, mungkin orang ini pernah dimanfaatkan kayak gitu. Tapi dia merasa bersyukur dan beruntung banget gitu. Setidaknya kamu ini nggak kayak orang-orang yang pernah menyakiti perasaannya dulu, sehingga ya dia merasa bahwa kamu adalah harapan baru ya di dalam kehidupan cintanya dia, sehingga membuat dia ini jadi semakin yakin bahwa kamulah seseorang yang nantinya itu ingin dia pertimbangkan sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Jadi kayak gitu guys. Wow, kita akan lihat lagi di sini. Terus di sini tuh aku ngelihat ya, ini orang memang kayak benar-benar ingin mengajak kamu untuk serius gitu. Karena di sini kan ada energi transisi ya. Jadi bagi kamu yang selama ini selalu gagal dalam menjalani hubungan, ya ini adalah kabar baik gitu. Karena orang ini yang nantinya bakal membuktikan kepada kamu bahwa orang yang baik, orang yang setia, orang yang sayang, orang yang mau menerima kamu dengan tulus itu masih ada gitu. Sampai pada akhirnya ya kamu nantinya tuh bakal merasakan kebahagiaan yang sebenarnya gitu. Karena orang ini hadir untuk membahagiakanmu, bukan untuk menyakitimu. Jadi kayak gitu. Terus juga ini orang tuh kayak gini ya, dia ini nggak mau menyakiti perasaan siapapun gitu. Jadi makanya ketika orang ini ya pada saat dia sebelum terlanjur dalam sama kamu, dia ini kayak sudah pernah ngomong ke kamu kalau misalkan ada sesuatu hal yang baik nggak aku suka atau kamu nggak suka sama aku, ya katakan gitu, jangan dipendam agar tidak menjadi tidak menjadi gejolak konflik batin yang itu akan berdampak buruk terhadap hubungan kita gitu. Jadi kayak pengennya orang itu gini ya kalau kamu merasa ada sesuatu hal yang nggak kamu sukai dari aku, ya kamu ngomong aja secara jujur gitu. Lebih baik jujur ya. Jujur itu memang sakit di awal, tapi akan indah pada akhirnya gitu, daripada yang kayak kamu ini memendam gitu, tapi rasanya nggak adil. Ya lebih baik ngomong aja gitu. Karena ketika kita bisa berusaha jujur sama pasangan, itu akan membangun ya sebuah pondasi hubungan yang lebih indah. Terus dia juga berharap gitu kalau kamu itu, aku sadar bahwa kamu tuh banyak yang suka. Ya aku tuh sadar kalau kamu tuh banyak yang kejar-kejar kamu gitu. Tapi aku berharap kalau aku ini ingin kamu selalu setia denganku gitu. Ya memang sih gitu ya, aku ini nggak sempurna. Tapi setidaknya ya dengan segala bentuk kekuranganku dan kelebihanku, aku yakin ya bahwa aku ini bakal bisa membuat kamu menjadi orang yang paling merasa bahagia dan beruntung. Jadi kayak gitu. Terus di sini tuh juga ya namanya hubungan ya memang nggak lepas dari yang namanya konflik gitu ya. Jadi terkadang tuh ada suatu fase di mana kamu ini memang orang yang menurut aku tuh nggak bisa dibentak, nggak bisa dikasar ya. Jadi terkadang ketika orang ini ya sedang capek-capeknya mungkin ya, atau sedang banyak masalah-masalahnya ya, ketika ada sesuatu hal yang membuat emosi dia jadi bergejolak, ya tiba-tiba orang ini kayak langsung frontal gitu aja gitu. Padahal sebenarnya orang ini sama sekali nggak pernah ada niatan buat menyakiti kamu, menyakiti siapapun gitu. Cuman ya dia itu kepingin ya seandainya kamu kecewa sama aku, ya please setidaknya kamu jangan pernah blokir aku, jangan pernah diemin aku gitu. Karena kamu harus mendengarkan apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih alasan dia kok kayaknya tiba-tiba perkataannya langsung frontal kayak gitu. Ya jadi kayak kamu ini harus tahu, jangan mengasumsikan berdasarkan pendapat kamu sendiri tanpa mendengarkan alasan dari aku gitu ya. Jadi kayak pengennya orang itu kayak gitu. Karena yang aku rasakan tuh saat kamu ngambek-ngambekan sama dia ya, kamu tuh orang yang terkadang tuh tiba-tiba kayak entah saking kamu keselnya sama dia, entah saking kamu udah pengen tonjok dia gitu ya, kamu tuh kayak langsung blokir dia gitu tanpa memberikan dia kesempatan untuk bersuara. Dan hal itulah yang kayaknya tuh orang ini kurang rasa seneng gitu. Terus juga dia ini kayak kepingin ya kalau kamu ini bisa sedikit positive thinking. Kenapa gitu ya? Karena
nggak tahu kenapa kok kayaknya kamu ini sering banget ya curiga sama aku, sering banget cemburu sama aku. Padahal aku sudah berusaha menjaga hatiku buat kamu, sudah berusaha setia, tapi tetap aja kok kayaknya salah di matamu. Jadi ada yang kayak gitu ya guys. Oke, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif di dalam diri kalian. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye.